Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, di sini hadir sesepuh kita, orang tua kita, Bapak Haji Castub dan Bapak Haji Nali, juga ibu-ibu kita, insya Allah seluruhnya calon penghuni surga, yaitu ada Mama Noval, Mama Bagas dan Mimi Musyrifah, serta para jamaah kami yang ada di media sosial seperti di Sinar 5 TV dan Abu Akram Channel. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Kabarnya orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Castub, ya cucunya bergantian ini sakit ya. Kita doakan semoga Allah menyembuhkan, mengangkat penyakitnya sehingga bisa tenang menjalani hidup. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian juga kita, Bu, semoga kita tetap sehat, tetap diberikan kekuatan lahir batin sehingga kita bisa fokus untuk ibadah dengan sempurna. Karena yang namanya sakit pasti ibadah kita terganggu. Yang tadinya kita sholat berdiri karena sakit, kita duduk. Yang tadinya kita sholatnya ibadahnya nyaman, kita kurang merasakan kesempurnaan dan kenikmatan. Semoga kita tetap sehat, panjang umur ya. Andai kata sakit, nggak apa-apa, sakitnya yang ringan-ringan ya. Karena kita ingin sempurna dalam ibadah. Biasanya kita sholat sempurna berdiri, ya, bergerak, rukuk, sujud, duduk. Satu ketika kita tidak bisa apa-apa, umpamanya sakit, stroke dan lain-lain, wah nggak enak ya, iri rasanya. Biasanya sholat sempurna, ternyata kondisi kita seperti ini, nggak enak banget ya. Mimi Musyrifah udah merasakan waktu sakit beberapa minggu waktu itu, nggak enak banget sholat sambil tiduran, nggak enak. Enaknya sempurna sholat berdiri, ya, bergerak, sujud, rukuk sempurna. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari penyakit-penyakit yang sangat parah. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut surat Al-Baqarah ayat 126. Namun sebelumnya mari kita membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Semoga dengan Al-Fatihah ini terbuka akal kita yang cerdas, terbuka hati kita yang lapang, sehingga kita bisa dengan mudah dan sanggup membaca Al-Quran dengan sempurna. Sempurna pahalanya, juga sempurna pemahaman kita.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله وباليوم الآخر وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Yuk sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ قال, وإذ tidak boleh tawalud. Tawalud artinya seperti ada anaknya. Wa idz, ya enggak boleh. Seperti ada suara qalqalah. Wa idz qala. Wa idz qala. Qala panjang. Maqtabi'i. Qala alif sebelumnya fathah. Ibrahim. Ya qalqalah sughra memantul dengan kuat. Ya Ibrahim. Ibrahim, ra ya dari ujung punggung lidah kita, ra tebal tafkhim. Ibrahim, hima ha dari pangkal kerongkongan. Ibrahim, ya Ibrahim. Rabbi ja'al, Rabbi ja'al, jimnya mati qalqalah sughra. Rabbi ya memantul dengan kuat. Rabbi ja'al, ya Rabbi ja'al, ain tengah kerongkongan. Rabbi ja'al, Rabbi ja'al hadza, hadza ha dari pangkal kerongkongan kita. Hadza, hadza baladan amina. Baladan tanwin bertemu hamzah, suaranya dibaca jelas dan ya tanpa dengung ya. Dan amina, baladan amina. Warzuqa qalqalah sughra. War ra-nya tafkhim tebal, ra mati sebelumnya fathah. Warzuqa, zuqa qalqalah sughra. Warzuqa, warzuqa ahlahu ha dari pangkal kerongkongan kita. Ahlahu, ya ahlahu minats tsamarati, sa-nya ujung lidah bersama ujung gigi seri atas. Ats-tsamarati, minats tsamarati, minats tsamarati, sa si su ya minats tsamarati. Man amana, man amana nun mati bertemu hamzah. Jadi dibaca jelas nunnya terang ya. Izhar halqi. Man amana, man amana. Minhum, minhum nunnya juga dibaca jelas.
namanya izhar halqi. Nun mati bertemu ha. Minhum ya. Minhum billahi, mim mati bertemu ba, namanya ikhfa syafawi. Mimnya dibaca samar dan dengung, kedua mulut dibuka sedikit, ada celah udara. Minhum bi beserta dengung ya. Minhum bi, jangan minhum bi. Kedua mulut jangan ditutup, dibuka sedikit, ada celah udaranya. Minhum ya. Minhum billahi, billahi hahihu, billahi wal yaumil akhir, wal yaumi, wawnya mati sebelumnya fathah, madlin vokalnya u, wal yaum bukan wal yau ya, wal yaumi mulutnya monyong ke depan, wal yaumi ya, wal yaumil akhir, kha dari ujung kerongkongan, akhir, akhir, ra-nya dibaca tipis akhir karena sebelum ra itu ada harokat kasrah. Akhir, enggak boleh akhir, akhir. Wal yaumil akhir. Qala matabi'i, qala wa man kafara, nun mati bertemu kaf, ikhfaha qiqi, samar dan dengung. Wa man kafara, wa man kafara, ka fa itu desis kakiku, fa fi fu, kafara, kafara, fa umatti'uhu, fa umatti'uhu ain tengah kerongkongan, fa umatti'uhu ya, fa umatti'uhu hahihu pangkal kerongkongan, fa umatti'uhu qalilan summa, qalilan summa lansu, tanwin bermusta ifaha qiqi, samar dan dengung. Qalilan, jangan qalilan summa, jangan ya, berikan hak dengungnya, hak samarnya. Qalilan summa, summa juga dengung, gunnah, mim musyaddadah tajibul gunnah, enggak boleh summa ya, tahan, summa ya, summa at-tarruhu, at dotnya dari pinggir lidah memanjang, out ya, kembungnya di apa, pipinya dikembungkan, out, at-tarruhu, out, ta dari ujung lidah mengatup dengan kuat di langit atas ta, ti tu, at-tarruhu, hu-nya 4 harokat, at-tarruhu ila, namanya mad jaiz munfasil. Mad tabi'i bertemu hamzah di lain kata. At-tarruhu ila azabin nar, azabi ain tengah kerongkongan, azab, zal dari ujung lidah bersama ujung gigi seri atas, azabi, zadi itu azabi, azabin nar. Alif lam bertemu nun, namanya alif lam syamsiyah ma'al gunnah bersama dengung. Azabin, tahan dulu 2 harokat, azabin nar, nar ra-nya tebal tafkhim ya, karena ada ra di akhir kata, sebelumnya ada alif, sebelumnya berfathah, maka ra-nya dibaca tebal, an-nar ya, enggak boleh nar, enggak boleh nyengir mulutnya. Azabin nar, nar, wa bi'sal masir, sad, sa, si, su, ujung lidah bersama ujung gigi di bawah, masir, masir, sa, si, su, wa bi'sal masir, ra-nya dibaca tipis tarkik karena sebelum ra ini ada ya mati didahului oleh harokat kasrah menjadi mausir, nyengir mulutnya, enggak boleh mausir ya, jadi mausir, ra-nya dibaca tipis atau tarkik dibaca mausir ya. Wa id qala Ibrahim
رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Yuk sama-sama supaya lidah kita sama ya. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق Allahul Azim. Ya, langsung kita praktek ya. Dari Pak Haji Nali, silakan. Ainnya. Wa id enggak boleh wa id qala Ibrahim rabbi Munya pendek, murah cepat ya. Ibrahim rabbi ja'al Mana larinya Pak? Ibrahim rabbi ja'al hadza warzuq ahlahu minat thamarati man amana akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu Orangnya pendek nggak ada alif. Kafara fa umatti'uhu
fa umatti qalilan attaruhu ila azabin nar ya wabisal ya. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Maju terus ya Pak Haji, jangan kapok. Lanjut silakan Pak Haji. Keluarkan kol-kolahnya. Ibrahim Rabbi ja'al hadza amina. Berarti situ amina. Warzuq minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Pendek, akhir. Wal yaumil akhir. Terus. Qala wa man fa umatti'uhu qalilan attaruhu ila ain azabin dan aza ya, aza ya, azabin nar. Jangan azab Pak, aza deh. Nah, aza ya betul ya. Wabisal masir, wabisal masir. Alhamdulillah. Dua-duanya sabar ya, saya sabar, Bapak juga sabar, supaya kita terus semangat dalam ngaji, jangan kapok insya Allah. Lanjut silakan ibu-ibu dari Mama Bagas. Jangan wa'id, tolong ya. Wa'id qala ain rabbi ja'al
war bukan war zuqa kalau qalah bu aminau zuqa ya ahlahu minat samarati nanya pendek man amana minhum billahi wal pendek bu wal yaumil akhir gitu ya wa man kafara wa man fa umatti'uhu ain bu qali qanya pendek dengar bu qali iya ayo qalilan qanya pendek enggak panjang qali gitu ya gitu linya panjang ada ya qali summa gak mantul parruhu jangan dikeluarin d-nya tahan di ya masih ada t-nya tuh parruhu ain aza panjang dengan azabin nar ya sad masir alhamdulillah ya semangat bu lanjut berikutnya silakan ainnya itu kan wa idza katanya ya ain bu rabbi ja'al hanya panjang warzuqa minhum khir wal yaumil akhir terus fa umat ikhfa wa ma fa umatti tanya tasydid fa umatti'u ain bu'u ya
Masir. Sad. Sa si su. Masir. Alhamdulillah. Sadaqal. Ya, lanjut. Berikutnya silakan terakhir. A'umi. Danya panjang ada alif mi. Hadza gitu ya. Ya. Ra-nya tebal. War bukan war ya. War. Ya. Masih war. War. War zuqa. Ya. Gunah ya. Summa. Ya. Sad masir. Alhamdulillah. Sadaqam. Oke, kita ulangi sama-sama untuk menyempurnakan pahala kita. Mungkin tadi ada kesalahan, ada kekurangan. Insyaallah dimaafkan ya. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabb ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir. Sadaqallahul azim. Wa'id artinya dan ketika. Qala berkata Ibrahim, Nabi Ibrahim, Rabbi Tuhanku, kan sering kan Rabbi, my God bahasa Inggrisnya. Rabbi Tuhanku, ij'al jadikanlah haza ini baladan negeri aminan aman amin sama tuh aman warzuqa dan berilah rezeki ahlahu penduduknya man min dari ats-tsamarati buah-buahan man orang amana beriman minhum di antara mereka billahi kepada Allah wal yaumi dan hari al-akhir akhirat. Qala qala apa? Dia berfirman. Waman
dan orang, ya. Wa man itu dan orang, kafara kafir. Kafar itu kafir. Kafar itu kafir. Fa umatti'uhu, maka aku beri kesenangan ia. Qalilan, sedikit, ya, sementara sedikit. Summa, kemudian attarruhu, aku siksa ia, ila, kepada azabi, siksa, annar, neraka, wa bi'sa, dan amat buruk, sangat buruk, al-masir, tempat kembali. Lama-lama nyambung ya Bu. Yang penting kita udah mulai senang ngaji, baca artinya. Jangan puas hanya baca ayatnya. Wajib kita juga baca artinya. Supaya apa? Ada kesinambungan, ada pengertian. Baca ayatnya bisa, artinya juga bisa. Ini yang namanya ngaji, ya. Ngaji itu enggak hanya ustadznya yang pinter, muridnya jamaahnya juga harus pinter. Enak banget tuh ustadz, mendia doyang yang pinter, jamaahnya bengong aja disuruh dengerin. Ustadznya ceramah nyampein sejam, jamaahnya enggak ngapa-ngapain, ada yang tidur ya, ada yang bengong. Kita jangan kayak gitu ya. Yang namanya ngaji kita harus membuka diri, tahu bacanya, mengerti artinya. Untung masih hidup jamaah ya, kita bisa meluangkan waktu. Emang hidup ini ujiannya. Kan kewajiban pokok kita kan selain ibadah apa? Belajar kan? Baru kemudian kerja. Urutannya kan ibadah, belajar, bekerja. Itu nomor 3 urutannya. Ibadah, sholat, belajar, ngaji, kayak gini ya, nuntut ilmu. Baru udah nyari duit. Jangan maaf, ibadah enggak, ngaji enggak, duit aja dicari. Apa bedanya dengan hewan? Bener, enggak ada bedanya dengan hewan. Iya, jadi jangan jamaah, kita harus punya suatu keistiqomahan. Orang kalau bekerja istiqomah dia, tiap hari sampai kemana, istiqomah banget kalau urusan pekerja ya. Urusan perut itu yang sementara ini di dunia istiqomah, tapi untuk negeri akhirat selamanya kita kok nggak istiqomah. Ibadahnya istiqomah, ngajinya istiqomah, nyari duitnya istiqomah. Ini namanya pribadi muslim yang kafah. Apa kafah? Total. Ya kayak Mama Noval nih, ya, ibadah beres, ngaji, nanti kerja. Ya, Mama Bagas juga sama ya. Insya Allah kalau kita kayak gini nih, ada keseimbangan, nggak ada pertentangan di hati. Kalau nyari duit itu hampa, duit aja dicari itu hampa, bener, hampa, nggak ada pencerahan dalam jiwa. Tapi kalau ada ngajinya disiram, ada sholatnya disiram, enak hidup kayak gitu. Tenang batinnya, tenang perutnya, ya. Tenang batinnya, tenang perutnya. Kalau perutnya tenang, sementara nggak ngaji, lama-lama nggak tenang juga tuh. Hambar katanya, hampa, ya, ya, kosong. Ini arti perkata, arti per ayatnya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir pun aku beri kesenangan sementara. Kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 126. Salatullah salamullah
ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nabi Ibrahim kekasih Allah berdoa khusyuk kepada Allah, jadikan Makkah negeri yang indah, aman dan damai penuh barakah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin. Jadi wilayah Mekah terutama di Ka'bah itu, Baitullah adalah tempat berkumpulnya semua umat manusia. Mereka menjalankan apa? Umrah atau haji. Nah, kemudian pada waktu itu Nabi Ibrahim berdoa di sana di Ka'bah. Apa doa beliau? Ya Allah, jadikan negeri Mekah ini adalah tempat yang indah, yang aman, sentosa, damai, penuh barakah. Nah, kita bisa merasakan bagi yang sudah haji atau umrah, benar-benar ya, ketika masuk Ka'bah damai, aman, ya, nyaman kita. Nggak ada gejolak apapun di sana. Benar-benar kayak di surga. Nggak mikirin dunia. Tidur sedikit, ibadahnya kencang. Ya, karena memang di sana pusat keamanan, pusat kenyamanan, pusat ketenangan. Makanya semua orang Islam, orang beriman rindu pengen ke sana. Orang yang nggak pernah sholat aja ketika ditanya mau nggak ke Mekah haji umrah, mau dia. Padahal nggak sholat. Betul? Ya, karena mendambakan keamanan dan kenyamanan. Puyeng di tempat kita di negara kita atau tempat lain. Ya, di tempat kita ini banyak kesibukan, banyak tekanan. Ya. Kadang juga banyak fitnah, banyak halangan. Begitu sudah masuk Mekah Madinah, Masya Allah, hilang rasanya tuh. 10 hari nggak berasa. Ya. Benar-benar kayak di surga. Mama Nopal belum tahu sih rasanya. Ntar kalau udah tahu, baru deh. Benar di sana itu ya Allah, kita nggak mikir apa-apa. Di sana itu hanya ibadah makan, nggak mikirin pekerjaan kita. Ya, benar-benar fokus. Enggak ya, Masya Allah. Itu berkat doanya Nabi Ibrahim. Tempat yang aman, tempat yang nyaman, tempat yang damai, Masya Allah. Itulah pusat, ya, tempat teraman dan terindah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Tanah penuh berkah. Yang dinamakan tanah suci itu tanah penuh berkah. Di sana itu semua orang menikmati ya keamanan, kenyamanan dan keberkahan. Di sana tiap hari kita menikmati ya makanan, minuman. Ya, ada saja yang ngasih ya. Ada saja tuh yang ngasih sepanjang jalan ya, dimanapun ya, Masya Allah ya. Kita bisa merasakan kalau kita sudah ke sana ya. Semoga kita bisa ke sana lagi. Ya. Kita yang udah saja kepengen, ya. Apalagi yang belum. Lebih penasaran. Anehnya ketika kita mau berpamitan tawaf terakhir ya, umrah. Kita berpikir, belum nyampe tanah air, kapan ya bisa ke sini lagi? Ya. Kita udah pengen lagi tuh. Mau pulang nih, belum nyampe tanah air, belum nyampe tuh. Kapan ya kesini lagi? Udah ada kerinduan coba. Bagaimana ketika di tanah air? Lebih rindu lagi kita. Mudah-mudahan kita bisa sampai. Gak apa-apa ya, gak cukup sekali ya. Nabung kalau bisa. Kalau ada dana lebih nabung. Insya Allah. Itulah
perjalanan spiritual yang dinanti-nanti. Kan udah dibilang tadi, umat Islam itu walaupun gak sholat, kalau ada yang ngasih umrah pengen dia. Terus saking memang ingin mendapatkan keamanan, kenyamanan di daerah yang sangat diberkahi, yaitu di Makkah Al-Mukarramah, tanahnya para nabi. Ya. Mohon rezeki buah-buahan untuk mereka yang beriman kepada Allah Tuhan yang Rahman, menjaga diri dari godaan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Nabi Ibrahim itu ngerti betul namanya psikologis. Apa psikologis? Kejiwaan manusia. Gak hanya mohon aman. Kalau mohon aman gak ada rezekinya, gimana? Ini keadaan aman, tapi gak ada rezekinya. Bisa enak gak tinggal di situ? Jadi ya Allah, jadikan kota Makkah ini negeri yang aman dan memperoleh rezeki. Enak ya, aman dan ada rezekinya, makin nyaman lagi. Ya, rezekinya di sini apa? Buah-buahan. Coba apa yang ada di Indonesia ada di sana. Mau cabai ada, mau terasi ada, mau apel ada, mau pisang ada, mau terong ada. Saya waktu di hotel makanannya terong, sambal terong. Ya, makanya saya heran. Kok di Mekah ada terong ya? Padahal nggak ada pohonnya. Iya, nggak ada sawahnya. Ya, nanti kalau yang belum pergi ke sana nanti setelah selesai sholat iseng-iseng pagi-pagi keluar ke Mekah, lihat itu aneka makanan, minuman, buah-buahan itu terjual. Ya, nah, ini membuktikan apa? Doa Nabi Ibrahim terkabul. Walaupun di sana nggak ada sawah ladang, kering kerontang, makanan, minuman berlimpah. Betul jamaah? Buah-buahan, masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya. Itu yang disebut dengan negeri yang berkah. Kalau negeri yang berkah itu ada saja rezekinya. Walaupun sumber daya alamnya nggak ada saja rezekinya dikirimkan kepada kita. Itu namanya hidup berkah jamaah. Hidup berkah itu selalu ada pertolongan. Ya, ada bala bantuan yang tidak disangka. Walaupun di sana nggak ada sawah ladang, yang namanya berkah itu ada saja jalannya. Diantarkan oleh Allah makanan dan minuman. Betul jamaah? Makanya gantungkan diri hanya kepada Allah, jangan kepada suami, jangan kepada harta, karena mereka semua akan habis. Yang bersama kita apa? La ilaha illallah. Beres itu. Kalau la ilaha illallah di hati, nanti ada saja jalannya. Nggak perlu jadi pegawai negeri, nggak perlu jadi bos. Kalau udah ada la ilaha illallah, ada saja rezekinya. Contoh, Mama Naufal nggak punya suami, masya Allah. Coba rezekinya nggak habis. Anaknya bisa kuliah. Itu betul keajaran Allah. Kalau udah Allah di hati, beres sudah. Jangan takut, ya jamaah ya. Nanti dengan caranya, yang penting kita jangan sombong. Jangan belagu. Jalankan syariat agama, tawakal kepada Allah, berdoa tiap hari, ibadah jangan berhenti. Nanti Allah akan memberikan rezekinya. Rezeki Allah tuh sangat luas loh. Disimpan di langit, nggak terhingga tuh. Disimpan di bumi, nggak terhingga. Air tuh disedot manusia, nggak habis-habis, betul. Setiap rumah ini ada bor air kan, di seluruh dunia tuh, nggak habis-habis rezeki Allah itu. Masya Allah ya. Belum lagi buah-buahan, belum lagi ternak, semuanya untuk kita. Kalau benar caranya, maka semuanya akan diberikan kepada
kita. Karena apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini makhluk terbaik, nggak mungkin disia-siakan. Dulu waktu di alam kandungan, waktu proses penciptaan, proses apa sih namanya tuh? Bukan mengandung, proses kejadian manusia di alam kandungan, seharusnya kan ratusan ribuan bahkan jutaan calon bayi yang akan lahir. Tapi yang dipilih oleh Allah satu, paling banyak 2 kembar. Kita terpilih di antara ribuan calon bayi, mungkin jutaan calon bayi yang disemprotkan oleh bapak kita. Air sperma kan itu ribuan calon bayi itu. Ribuan mungkin jutaan calon bayi. Bayangkan kalau semuanya jadi itu gimana tuh gede perut ibu kita ya, segede apa tuh? 100 manusia jadi dalam perut, segede apa tuh? Enggak mungkin. Makanya nampungnya perut ibu kita hanya 1. Paling banyak 2 berat, 1 aja berat. Betul jemaah? Iya, namanya orang hamil itu apa? Berat di atas berat, lelah di atas lelah. Serba salah orang hamil itu. Ya, mau tiduran begini, anaknya nendang-nendang ya. Mau telungkep, anaknya mati. Ya, serba nggak enak dah. Makanya kita sebagai seorang anak wajib berbakti kepada orang tua, terutama ibu kita, yaitu karcis menuju surga. Alhamdulillah yang punya orang tua nih bagus. Kalau nggak ada ya doakan ya. Semoga dalam kubur diampuni dan dirahmati. Jadi benar nih doanya Nabi Ibrahim. Hanya orang yang pernah ke sana yang tahu, bisa membuktikan doa ini. Ternyata di sana buah-buahan segala macam ada. Betul jemaah? Semuanya ada di sana. Ya. Untuk apa? Untuk menyempurnakan keamanan tadi. Aman dan ada rezeki. Terjaga diri dari godaan, aman, benar-benar aman di sana. Allah pun jawab doa hambanya, rezeki dunia untuk semua, baik yang taat atau yang lupa, semua diberi nikmat yang nyata. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salamullah ala yasin. Semua orang diberikan rezeki, baik dia beriman atau kafir. Orang kafir mau ke sana mungkin mau jalan-jalan, mau apa sih, keliling-liling. Kan bule-bule gitu, senang lihat keajaiban-keajaiban, senang lihat Ka'bah, senang lihat orang banyak. Mereka juga dapat rezeki di sana. Jadi di sana orang kafir, orang beriman sama-sama mendapatkan rezeki. Ya, itulah keberkahan dari tanah suci. Makanya orang yang menggunakan kebeningan hatinya, kecerdasan akalnya, banyak yang mu'alaf di sana. Ketika melihat jamaah begitu rapi ibadahnya, begitu aman kotanya, bule-bule itu banyak yang mu'alaf. Ya, terpesona, terkesima dengan ajaran Islam yang hebat ini. Luar biasa kan? Di sana nggak ada pohon, nggak ada sawah. Kok rezekinya berlimpah ruah, nggak habis-habis? Ini adalah doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan nikmat yang nyata. Jadi jangan iri jemaah kalau maaf orang non muslim rezekinya lebih banyak dari kita. Mungkin dia kerjanya lebih bagus, kerjanya lebih kencang mungkin. Ya, menguasai bisnis. Iya. Jadi untuk urusan rezeki ini siapapun berhak. Yang paling kencang nyarinya, yang paling bagus ilmunya, bisa jadi lebih hebat dari orang Islam. Oleh karena itu kita kalau dalam urusan rezeki ini jangan mau kalah ya. Mereka berjuang, kita pun berjuang kalau bisa. Mereka punya mobil, kita pun punya mobil. Mereka punya pesawat, kita pun punya pesawat. Berjuang kita, berlomba di dunia ini. Semuanya diberikan hak untuk makan atau minum. Umpama nih di
jalan ini. Kita bertemu di jalan. Ada kecelakaan non muslim, ditolong apa enggak? Ditolong. Jangan ditanya, kamu kafir ya? Kamu non muslim ya? Enggak usah ditolong, kamu mati aja, enggak boleh ya. Jadi urusan dia mendapatkan rezeki lewat kita itu haknya. Jadi enggak usah ditanya agamanya apa. Kamu NU apa Muhammadiyah atau NU, enggak usah ditanya ya. Ketika mendapatkan suatu kesulitan, bantulah mereka. Karena dunia ini milik kita bersama. Lanjut ya. Namun yang ikat janganlah bangga, nikmat di dunia sebentar saja, di hari nanti tertunduk hina, sebab neraka tempat akhirnya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah. Ibu jangan ragu-ragu nyanyi ya, bersolawat ini untuk apa? Hiburan. Nyanyi, sholat adalah hiburan supaya kita makin bahagia, makin gembira menghadapi hidup ini. Ya Allah, jaga negeri kami aman dan makmur setiap hari. Cukupkan rezeki di sana sini, teguhkan iman di dalam hati. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Emang kalau urusan rezeki sama-sama kita berhak memperoleh. Tapi kata Allah, kamu sementara di dunia saja. Kata Mama Bagas, surga mereka di dunia. Tapi di sana enggak kebagian. Iya. Mereka di sana, mereka di dunia dengan segala harta bedanya hanya untuk di dunia. Karena namanya orang kafir kan memang hidupnya gimana? Bisa senang-senang ya. Enggak berpikir ibadah, enggak berpikir bagaimana di akhirat, karena memang enggak ada ajarannya. Nah, kita nih orang yang beriman, di samping kita mendapatkan rezeki di dunia, juga mendapatkan rezeki di alam kubur dan juga di akhirat. Dan kita berdoa, ya Allah, semoga negeri kami di sana kan Mekah. Kita di sini apa? Indonesia. Kita contoh ini doa Nabi Ibrahim ini. Kita doakan juga negara kita aman, makmur, rezekinya lancar, bisnisnya lancar. Mama Bagas rezekinya lancar. Amin. Semua kita lancar, aman. Cukup rezeki kita. Udah kalau perutnya terisi kan aman ya. Rumahnya ada, kendaraannya ada kan enak. Ya, ibadah kita lancar, buat pegangan kita, buat apa tuh tabungan kita di akhirat. Makanya niatnya dibersihkan, diluruskan. Niatnya lillahi rabbil alamin. Dahului dengan bismillah. Dalam apapun bismillahirrahmanirrahim. Malaikat raqib mencatatnya sebagai amal pahala yang besar, manfaatnya di dunia sampai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina ya hasanah wa fil akhirat wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Walhamdulillah.